Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan bahasan fikih zakat. Dan kita masih membahas tentang zakat pertanian dan buah-buahan serta biji-bijian. Pada pertemuan yang terdahulu, akhir dari pembahasan kita adalah tentang digabungkannya hasil panen satu atau sebahagian darinya kepada sebagian yang lain untuk menyempurnakan nisab. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pendapat jumhur ulama bolehnya untuk menggabungkan hasil panen dari tanaman-tanaman atau buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang wajib dizakati itu masih dalam satu jenisnya. Masih dalam satu jenisnya. Maka ini digabungkan, para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Adapun kalau beda jenis maka tidak digabungkan. Walaupun ada pendapat yang lain, ya. Nah, ini digabungkan walaupun dengan jenis-jenis yang berbeda-beda. Ya. Jenis yang berbeda-beda maka digabungkan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya maksud penggabungan di sini adalah ya untuk menyempurnakan nisabnya. Tapi kalau semuanya sudah sampai kepada nisabnya, ya sudah, ini penggabungan tersebut kemudian dikeluarkan dia kadar wajib dari masing-masingnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu juga sudah kita sebutkan untuk hasil panen dari tempat-tempat yang berbeda tapi masih dari jenis yang sama di waktu yang sama, ya.
Maka para hamba Allah rahimani warahmatullah, ini digabungkan, ya, digabungkan hasil panennya para hamba Allah rahimani warahmatullah. Jika masih dalam tahun yang sama, ya, di tahun yang sama, namun contohnya sebahagian lahan ini itu sudah layak panennya, sementara sebahagian yang lain itu belum layak panennya. Maka para hamba Allah rahimani warahmatullah, pendapat yang kuat adalah, ya, digabungkan antara hasil panen, ya, satu tempat atau satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, walaupun berbeda waktu, asalkan masih dalam tahun yang sama, ya, masih dalam tahun yang sama. Contoh para hamba Allah rahimani rahmatullah, kita ambil satu contoh. Di satu wilayah ditanam, ya, kurma, tapi di wilayah tersebut ternyata kurmanya lebih dahulu, ya, layak panennya. Tapi begitu dipanen, maka setelah ditimbang belum mencukupi nisabnya, ya, belum mencukupi nisabnya. Lalu ada di wilayah yang lain atau yang dekat dari situ juga, ya, ini menyusul panennya karena mungkin waktu tanamnya yang berbeda, ya, sehingga buahnya pun berbeda. Katakanlah seperti itu, walaupun kita tidak mengetahui secara detail apakah ketika tanaman tersebut berupa kurma, apakah ada jeda waktu ketika dia ada perbedaan masa tanamnya, ya, apakah sama gitu, kita tidak tahu karena ini bukanlah tanaman dari wilayah kita, ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, katakan demikian kasusnya, tapi masih dalam tahun yang sama, katakanlah sebulan berikutnya baru panen untuk satu wilayah yang ini, tapi jenis yang sama, kurma juga. Nah, ternyata kurma yang baru dipanen satu bulan berikutnya ini juga kurang, nggak sampai nisabnya, tapi digabungkan dengan masa panen yang pertama, ya, masih dalam tahun yang sama, ini digabungkan dia sampai nisabnya. Maka pendapat yang kuat wallahu ta'ala alam, nah ini, ya, ini digabungkan, ya, digabungkan untuk menyempurnakan nisabnya. Demikian. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Demikian para hamba Allah. Sepertinya ini juga pendapat dari ulama mazhab Hambali, ya. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ya, ini dari mazhab Hambali. Tentunya dengan syarat, ya, hasil panen tersebut dari tanaman yang satu jenis. Contohnya kurma sama kurma, ya. Baik, kalau kita berikan contoh itu padi kita, ya, kita katakanlah padi gitu, ya. Dan kita berpendapat, ya, dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya bahan makanan pokok seperti padi ini termasuk yang dizakati dengan zakat, ya, pertanian dan buah-buahan serta biji-bijian, demikian, ya, masuk kepada, ya, zakat pertanian dan buah-buahan. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, katakan satu bidang lahan, ya, begitu panen padinya, ya, dan sudah katakanlah dijemur begitu, ya, dijemur, kemudian dipisahkan antara kulitnya dengan berasnya, jadi tidak lagi padi gitu, ya. Begitu ditimbang
ternyata belum sampai nisabnya. Itu katakanlah satu panen kan biasanya kan 3 bulan ya, 3 bulan atau 4 bulan kita katakan seperti itu ya. Ya, di satu wilayah 3 bulan ya. Nah ternyata begitu dia dipanen, memang begitu dia dipanen dalam bentuk gabah, nah ini dia sampai nisab. Tapi pendapat yang kuat ya bahwasanya kewajiban mengeluarkan zakat itu ya itu apabila sudah dia dibersihkan dari kulit cangkangnya atau kulitnya seperti itu ya. Nah begitu dijemur ya, proses penjemuran ya, dan sudah dilakukan katakanlah ya untuk dipersiapkan lahan yang baru saja dipanen itu tadi, dipersiapkan lagi dia untuk apa, diolah ya, untuk ditanami padi-padian, nah seperti itu ya, sampai begitu dia ya dipisahkan antara kulit dengan berasnya dan sudah dimulai penanaman ya untuk berikutnya ya di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda. Nah ini begitu ditimbang ternyata belum sampai nisabnya ya. Kemudian seterusnya sampai, nah ini disimpan katakanlah di mana, di lumbung padi gitu kita katakan ya, atau di tempat gudang padi, atau dalam bentuk apa, bentuk karung-karung begitu ya, katakanlah ya ada gudang padi begitu ya, gudang gabah. Nah sampai masa panen berikutnya, 3 bulan berikutnya atau 4 bulan berikutnya panen lagi. Hasil panen yang kedua itu 4 bulan berikutnya itu juga begitu panen dan begitu dia dipisahkan dari kulitnya ya, ini ternyata juga hasil panennya belum sampai nisabnya. Namun panen yang pertama dengan panen yang kedua digabungkan, dia ternyata sampai nisabnya. Pendapat yang kuat dia digabungkan ya untuk menyempurnakan nisabnya, lalu dikeluarkan zakatnya ya, 1/10 ya dari hasil panen gabah yang sudah dibersihkan, atau kita katakan bukan gabah ya, beras yang sudah dibersihkan dari cangkangnya. Nah seperti itu para hamba Allah, digabungkan dia karena masih dalam 1 tahun. Nah demikian, dikeluarkan 1/10-nya, 1/10 ya, 1/10-nya. Kalau dia ya sistem pengairannya gratis. Tapi kalau sistem pengairannya berbayar, maka ya 1/20. Begitu ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun kalau dari tahun yang berbeda ya, tahun yang berbeda, kita katakan seperti ini ya. Kita pakai perhitungan bulan Muharram. Jadi seorang petani dia mulai tanam dari bulan Muharram, mulai tanam bulan Muharram, sudah. Nah kemudian di bulan kita katakan Rabiul Awal dia sudah panen, ya sudah panen. Kemudian dijemur dan mulai persiapan untuk tanam lagi, ya di bulan Rabiul Akhir kita katakan ya. Nah, diolah lagi, ya. Kemudian sampai kita katakan ya Sya'ban, ya Sya'ban itu panen lagi, ya disimpan lagi di mana, di lumbung padi atau di gudang gabah kita katakan seperti itu, disimpan, dijemur, sudah apa namanya, sudah dikumpulkan seperti itu, ya. Kemudian sampai 3 kali panen, dan itu sudah 1 tahun, katakanlah dia berarti jaraknya 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Sebenarnya 3 bulan itu sudah panen menurut kalau nggak salah ya, karena ada memang yang percepatan 3 bulan. Cuma ada spare 1 bulan untuk setiap ya jeda-jeda ini, ada butuh 1 bulan dia untuk jeda karena mungkin pengolahan lahannya. Nah seterusnya itu butuh waktu, demikian ya. Nah selama dalam setahun itu 3 kali panen, ternyata hasil panennya begitu dia
pisahkan kulitnya dari berasnya, itu belum sampai nisabnya juga. Masuk tahun berikutnya, berarti sudah masuk ke Muharram berikutnya, tanam lagi. Ya. Bulan Rabiul Awal, katakan atau Rabiul Awal, Rabiul Akhir, itu panen, ternyata begitu digabungkan ini masuk kepada nisab. Namun pendapat yang kuat karena sudah tahun berbeda, tidak digabungkan. Berarti untuk tahun pertama itu tidak ada kewajiban zakat. Itu. Tidak kewajiban zakat. Kenapa? Karena begitu 3 kali panen pun belum dia sampai nisabnya. Seperti itu para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Apa faktornya? Ya mungkin tadi ya karena mungkin ada hama kah ya, atau memang hasilnya sedikit kah ya. Atau mungkin seperti nanti kita akan bahas ya, itu adalah menurut pendapat yang kita kuatkan di sini, itu ternyata dipakai untuk konsumsi ya, dipakai untuk konsumsi sebelum dihitung. Jadi begitu di dalam bentuk gabah dimasukkan langsung kemana? Ke gudang. Nanti begitu karena sudah habis berasnya, akhirnya apa? Diambil sebahagian, kemudian kalau bahasa sekarang itu diselepkan gitu ya. Diselepkan itu artinya dipisahkan antara kulit dari berasnya gitu kan, untuk kebutuhan makan tiap bulan. Ya, itulah bentuk pengurangannya ya. Nah, itu sampai akhir tahun begitu ditotal, begitu semuanya dia apa? Dibersihkan kulitnya, nggak sampai juga lah dia nisabnya. Maka yang seperti ini ya tidak ada wajib zakat untuk tahun tersebut. Ya. Masuk tahun berikutnya baru mulai perhitungan awal lagi. Demikian ya. Baik, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, semoga bisa dipahami penjelasan ini ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita akan bahas tentang melakukan al-khirs, namanya al-khirs atau al-khars, yaitu perhitungan prediksi, atau mungkin terbalik ya, prediksi perhitungan gitu. Tapi lebih tepat adalah perhitungan tapi sifatnya prediksi ya, dari hasil untuk hasil panen. Kita ulangi, perhitungan prediksi dari untuk hasil panen, bukan dari hasil panen ya, untuk hasil panen. Tanaman yang ditanam ya, itu sudah layak panennya. Sudah ya, sudah layak panen. Contohnya ini adalah kurma ya, atau ini adalah anggur. Jadi ada tanaman-tanaman anggur yang begitu luas ya, di areal yang begitu luas gitu ya. Dengan jarak ya pohon-pohonnya demikian ya. Nah, di situ ada namanya al-kharsu atau al-khirsu ya, an-nakhil wal a'nab, yaitu memperkirakan hasil panen ya kurma dan anggur. Jadi, tapi ini prediksi. Tapi pada umumnya bagi para ahli ini akurat dia. Ya, akurat karena keahlian ya yang dimiliki oleh orang tersebut, dia bisa memperkirakan hasil panen. Aja disebut istilahnya namanya dengan al-kharsu atau al-khirsu ya. Khars atau khirs ya, seperti itu. Yaitu perhitungan dengan bentuk perkiraan. Tapi ini akurat karena orang yang punya keahlian ya. Karena dia ahli sehingga dia pun mengalami kebiasaannya seperti itu, karena mungkin dia punya tanaman atau dia memang mempelajari hal ini ya. Seperti contohnya adalah dari luas areal ya, kemudian dari jarak pohon, kemudian dari buah-buah yang dilihatnya saat itu yang sedang layak panen. Dia perhatikan dari ujung ke ujung demikian. Lalu dia memprediksi ya perkiraan dari hasil panennya ya. Maka dia katakanlah seperti itu ya.
ini hasil panen kotor ya seperti ini, maka adalah sekian ya, sekian ton, nah, seperti itu kira-kira ya, atau sekian ratus kilogram, nah, seperti itu ya kalau dia pakai kilogram. Kalau dulu dia mungkin pakai wasak istilahnya, sekian wasak begitu ya. Nah kalau wasak kan dia jumlahnya lebih besar karena dia satu wasak itu 60 sok ya, 60 sok, sehingga mungkin kalau selisih ya kira-kira 5 sok itu wajar ya, tapi perkiraan itu masuk dia ya, demikian dia memperkirakan. Bagi yang punya keahlian seperti ini maka boleh ya, boleh bagi pemimpin kaum muslimin ya, apabila sudah mendapatkan sebuah areal pertanian buah-buahan atau perkebunan yang di situ ada biji-bijian atau tanaman-tanaman yang wajib zakat, apabila sudah layak petik, layak panen, maka hendaknya pihak pemerintah kaum muslimin yang berkewajiban untuk menarik ya, berwenang untuk menarik zakat itu mengirimkan petugas yang punya keahlian untuk memperkirakan ya, memperkirakan dengan bentuk prediksi hasil panennya, berapa hasil panennya ya, setelah kering, tentunya setelah kering atau setelah dia dipisahkan dari kulitnya. Nah seperti itu. Tentunya dia apa? Dia datang, ini lahan pertanian kita katakan seperti padi gitu ya, di jalur hijau kita katakan ya, jalur hijau, maka dia mendata ya, dia mendata. Ini petugas dari pemerintah, mungkin ada bednya, ada surat tugasnya, demikian dia datang ke masyarakat kaum muslimin ya, lalu dia mendata ya, didata contohnya dari wilayah ini siapa saja pemiliknya, kemudian dari masing-masing pemilik itu ya, itu didatangi tempatnya, lalu dia diprediksi dengan luas areal sekian, jarak tanam sekian ya, jenis padi yang demikian, lalu dia perkirakan ketika dilihat batang-batang padi itu dengan mungkin butiran-butiran yang begitu banyak, maka dia perkirakan untuk areal ini milik Bapak Fulan atau ya Ibu Fulan, Ibu Fulana itu adalah sekian ya, sekian diprediksi. Sekian dia kalau gabahnya, maka sekian dia kalau keringnya, atau ketika dia sudah diselipkan kalau bahasanya, atau dipisahkan antara kulit sama bijinya, kulit sama berasnya, demikian. Sekian. Itu harus ada keahlian seperti itu. Sekian, ya. Demikian pula ya keluarga fulan, seperti itu semuanya. Maka ketika dia prediksi, ini milik siapa, ini milik siapa, ini milik siapa, semuanya sudah diprediksi. Oh, maka kalau dia contohnya ini milik fulan, kemudian di sana juga sama milik fulan, maka ini nanti digabungkan prediksinya begitu. Maka ya, setelah diprediksi, maka dia sampaikan bahwasanya ya perkiraan ya hasil panen dari Ibu Fulana atau Bapak Fulan ya adalah sekian dan bersihnya adalah sekian ya. Dan jumlah sekian, maka ini sudah wajib zakat, katakan seperti itu. Yang sudah kita prediksikan sekitar 750 kg. Ya. Katakanlah ya, Bapak Amir dengan luas areal sekian-sekian, ya itu gabah yang dipanen nanti perkiraan adalah sekian. Kemudian ya begitu nanti dibersihkan biasanya hanya sekian persen saja tersisa. Ya, katakanlah ya 60%. Maka 60% itu dihitung bentuk kilogramnya, ini kurang lebih adalah 900 kg atau 9 kuintal. Maka dia masuk kepada wajib zakat. Begitu. Jadi nanti Bapak Fulan perkiraan sekian, maka kewajiban zakatnya adalah sekian. Nah, begitu nanti masa panennya, itu tadi belum panen ya, dia memperkirakan. Disebut dengan al-khars ya. Perhitungan dengan perkiraan gitu ya, prediksi.
Tapi biasanya akurat kalau dia punya keahlian seperti itu, ya. Nah, nanti ketika di masa panen dia tinggal ya datang dan ternyata benar. Nah, seperti itu, ya. Nah, nanti ketika di masa apa namanya? Di masa wajib mengeluarkan zakatnya seperti contohnya biasanya gitu ya. Itu diprediksi setelah panen sampai nanti dia dijemur ya sampai nanti dipisahkan antara kulit dengan berasnya jadi sekian. Nah, itu dia memprediksinya ya, menghitungnya. Kemudian dia tetap datang ya. Kewajiban dia adalah menarik zakat di waktunya ketika waktu itu. Dan tentunya ini biasanya ada waktu yang baku ya, mulai dari panen sampai nanti dikeringkan sampai nanti ya dia dipisahkan antara kulit dengan berasnya, baru ketika itu dia datang lalu dia nagih. Boleh dia nagih, dia minta ya. Kata Allah SWT, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka zakat, sedekah wajib zakat itu yang akan mensucikan diri mereka dan harta mereka. Demikian. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya. Nah, tapi boleh ya. Begitu diprediksi karena ini selalu keseringan seperti itu, boleh bagi orang yang berkewajiban zakat ini ya itu untuk mendahulukan, mempercepat pembayaran zakatnya. Boleh. Ya berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mempercepat pembayaran zakat. Demikian. Nah, karena sudah ada prediksi dari petugas zakatnya, maka sudahlah Pak katanya, saya dahulukan saja gitu. Karena biasanya juga ini akan tembus sekian gitu kan. Apalagi ini punya keahlian dan ya akurat perhitungannya, maka langsung aja dikeluarkan. Nah, seperti itu para hamba Allah. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi insyaallah ta'ala orang yang wajib zakat tersebut atau orang yang calon wajib zakat tersebut, muzaki gitu namanya ya, itu boleh berdasarkan perhitungan perkiraan tersebut, itu dari situ dia keluarkan zakatnya, boleh, nggak apa-apa ya. Walaupun nantinya dia makan ya, dari hasil itu makan nggak masalah, dimakan, bahkan mungkin sebagian dijual, boleh, nggak apa-apa ya. Contohnya begitu dia sudah layak petik panen karena sudah menguning gitu kan, katakan ditelepon dari petugas zakat, Pak silakan Pak, petugas zakat yang di wilayah ini silakan bantu hitung ya hasil panen, perkiraan hasil panen dari pertanian saya gitu. Datang mereka lalu dihitung begitu kan, sekian. Nah, sekian keluarnya ya, perhitungan kalau bersihnya ya sudah jadi beras maka sekian. Oh, jadi atas dasar ini nanti dia boleh untuk melakukan zakatnya. Berarti sekitar kalau dia berbayar 1/20-nya langsung ya. Oh, saya mau keluarkan langsung lah ya supaya saya nggak punya beban nanti ketika waktu panen ya gitu kan. Didahulukan, boleh nggak apa-apa. Atau setelah betul-betul nanti dipisahkan baru nanti di situ dibayar, nah itu waktu wajibnya. Tapi boleh baginya untuk dipercepat. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, tindakan menghitung dengan modal perkiraan, nah ini pernah dilakukan Nabi SAW untuk hasil panen dari tanaman yang wajib zakat. Nah, ini berdasarkan hadis yang berikut ini. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, yang mengatakan ghazawna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ghazwat Tabuk. Kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW, ikut perang bersama Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk. Falamma ja'a wadi
Al-Qura, tatkala beliau datang ke satu lembah namanya Wadil Qura, idza imra'atun fi hadiqatin laha, ternyata ada seorang perempuan di kebunnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepada para sahabat-sahabat beliau, ikhrisu, ya, coba hitung. Kalian hitung. Kalian perkirakan hasil panennya. Wa kharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrata ausuqin. Namun ternyata, maksudnya gini, namun ternyata Rasulullah SAW juga menghitung sendiri. Jadi ada perhitungan Rasulullah sendiri, ya. Jadi para sahabat diminta untuk menghitung, Rasulullah juga ikut dihitung, ya. Tapi Rasulullah menghitung ketika itu sekitar 10 wasak, 2 kali dari nisab dari hasil panen yang wajib zakat. Karena minimalnya adalah 5 wasak. Ini 10, berarti 2 kali demikian. Faqala laha, ya. Maka Nabi SAW bersabda kepada wanita tersebut, ya, ahsi ma yakhruju minha, ya. Nanti kalau sudah panen, ya, tolong hitungkan apa yang nanti yang sudah keluar darinya. Dihitungkan berapa, ya. Demikian. Jadi Rasulullah tetap mengatakan kepada perempuan itu untuk dia hitung juga, demikian, ya. Falamma ata wadi al-Qura, ya, maka tatkala untuk di waktu berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang ke lembah tersebut, yaitu wadi al-Qura, tempat yang sama tadi. Maka beliau bertanya kepada wanita tersebut, qala limraati, ya. Qala lil mar'ati, maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada wanita yang punya kebun tersebut, kam jaa hadiqatuki, kam jaa hadiqatuki, berapa kadar, ya, hasil dari kebunmu ini? Qalat asyratu ausuqin, ya. Kata orang tadi, wanita tadi, 10 wasak. Kharasa Rasulullah SAW, yang Rasulullah juga memperhitungkan, memprediksi dengan jumlah sekian. Masya Allah, ya, luar biasa. Ternyata Rasulullah punya keahlian, ya. Ya, kalau kita katakanlah begini, Rasulullah itu dapat wahyu, itu kan kelebihan juga kita katakan. Ternyata Rasulullah diberitahu, ya, nilai hasil panennya. Nah, seperti itu, kadar nilai hasil panennya. Kalau saya prediksi, maksudnya saya menduga berdasarkan hadis ini, Rasulullah itu, ya, ketika memperkirakan hasil panen tersebut itu atas dasar, ya, keahlian yang beliau miliki, ya. Nah, ternyata tepat seperti apa yang diperkirakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu para hamba Allah. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah juga, ya, menghitung dengan bentuk perkiraan dari hasil panen tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang wajib dizakati tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Abu Ubaid dan Al-Baihaqi serta Imam Ahmad dengan derajat hasan li syawahidihi. Dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu Abdullah bin Rawahah fayakhrisun nakhla hina yatibu qabla an yu'kala minhu thumma yukhayyiru yahuda ya'khudunahu bidzalikal khars atau khirs atau yadfa'unahu ilaihim bidzalikal khars likai yuhsi zakata qabla an tu'kala as-simar, ya, watu farraqa. Dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan dahulu Rasulullah SAW itu pernah mengutus Abdullah bin Rawahah untuk menghitung dengan bentuk perkiraan dari hasil panen an-nakhl, ya, yaitu kurma. Tatkala dia layak untuk dipetik sebelum dimakan, ya. Maka ia memberikan pilihan kepada orang Yahudi, ya. Jadi ini hasil panen dari orang Yahudi, ya. Ya'khudunahu bidzalikal khars aw yadfa'unahu ilaihim bidzalikal khars. Ya.
mereka akan mengambilnya ya dengan perkiraan tersebut, atau mereka akan membayar ya membayarnya ya kepada mereka dengan perkiraan tersebut. Maksudnya adalah dibayarkan di tempat saat itu atau nanti, tapi tetap saja dengan perkiraan itu, gitu maksudnya ya. Contohnya kalau dihitung mau dibayar sekarang atau nanti, tapi dengan perkiraan yang sama. Nah, seperti itu. Itu maksudnya adalah agar bisa dihitung zakatnya sebelum dimakan buahnya dan dibagi, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, ya, sebenarnya para ulama mereka berbeda pendapat. Apakah boleh memakan dari tanaman-tanaman atau hasil tanaman-tanaman atau hasil panen dari tanaman-tanaman, buah-buahan ya, atau biji-bijian dari tanaman yang ditanam ya sebelum dipanen? Apakah nanti dihitung ya yang dimakan tersebut atau yang dibagikan tersebut? Nah, gitu. Boleh nggak makannya? Seperti itu. Nah, para ulama mereka berbeda pendapat tentang masalah ini. Ya. Menurut pendapat ya Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Al-Laits, Ibnu Hazm rahimahumullah, mereka berpendapat boleh bagi petani atau pekebun ya untuk makan dari apa yang ditanamnya, apa yang dibutuhkan baginya atau bagi keluarganya sebelum dipanen, boleh. Ya, boleh dimakan. Dan boleh juga baginya untuk bersedekah darinya ketika panennya. Boleh. Dan itu tidak dihitung nanti dalam perhitungan zakat. Ya, itu nggak dihitung. Ya. Yang dizakati adalah apa yang sisa dari itu, kemudian yang sudah dibersihkan. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena zakat itu tidaklah wajib kecuali ketika ya punya potensi untuk dia dihitung, baik itu dengan cara ditakar ataupun ditimbang, demikian. Maka apa saja yang keluar sebelum ya itu dari kepemilikannya, seperti untuk dimakan, seperti untuk contohnya dijual ya atau barteran ya, maka itu keluar sebelum wajib zakatnya, maka itu boleh dikeluarkan sebelum wajib zakatnya, itu boleh. Yang tak boleh kalau dia dikeluarkan ketika sudah wajib zakat, ya itu dikeluarkan nggak dimasukkan dalam perhitungan, itu sebuah kesalahan. Ya, karena sudah wajib zakat, ya, terus ya sudah begitu juga sudah dibersihkan, tinggal ya dikeluarkan saja, lalu diambil dimakan, sudah. Ketika sudah dimakan seperti ini, padahal sudah dia bersih gitu ya, total semuanya. Katakan begini, ya, begitu sudah dia dibersihkan gitu ya, padi tadi dipisahkan dari kulitnya, sudah jadi bukan lagi padi tapi dia beras. Ternyata sampai katakanlah 1 ton. Lalu dia keluarkan 100 kilo atau 1 kintal untuk kebutuhan keluarganya. Mungkin dia punya beberapa istri gitu ya, dia bagikan ini untuk istri ini. Itu nggak boleh. Ketika diambil 1 kuintal itu nanti dihitung yang dikeluarkan ya 1/10 dari 900 kilogram, nggak bisa. Itu tetap harus dari 1 ton. Nah, gitu dia. Nah, semoga bisa dipahami ya. Tapi kalau contohnya sebelum dia dibersihkan, ya, bahkan masih dalam bentuk gabah gitu ya, belum gabah. Terus disimpan dalam bentuk gabah. Nah, kebetulan petaninya itu kehabisan katakanlah ya padi. Lalu diambil kira-kira dari gabah itu sejumlah ya beberapa kilo gitu kan, beberapa puluh kilo, kemudian apa? Diselipkan istilahnya, dipisahkan untuk kebutuhan makannya. Ya, maka yang sudah dikeluarkan ini nggak perlu dihitung. Tapi kalau sudah semuanya dibersihkan, katakanlah ternyata bersihnya adalah 1 ton. Maka mestinya ya dikeluarkan kadar wajib zakatnya
Katakanlah kalau ini dengan pengairan yang berbayar, maka dia 1/20 dari 1 ton. Ternyata begitu sudah dalam bentuk 1 ton ini, itu diambil 100 kilo untuk dibagikan kepada keluarga untuk bahan makan. Ini nggak boleh cuma 900 yang dihitung. Harus dia 1 ton gitu ya. Wallahu ta'ala alam, seperti itu ya yang bisa kita sampaikan para hamba Allah rahimani rahimakumullah ya. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu para hamba Allah rahimani rahimakumullah terkait dengan kadar wajib yang dizakati untuk dikeluarkan ya, dan itu dibedakan berdasarkan ya pengairannya, jenis pengairannya. Kalau pengairannya berbayar ya, maka 1/20 dari hasil panen yang sudah dibersihkan ya, atau sudah mengering dia ya. Kemudian kalau dia ternyata gratisan pengairannya, jenis pengairannya gratis gitu, tidak berbiaya, maka 1/10 dari hasil panen yang sudah dibersihkan ya kulitnya, atau yang sudah mengering kalau dia tidak ada kulitnya ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang untuk bahas ya kelanjutan dari zakat pertanian dan buah-buahan ini. Ternyata panjang ya, belum selesai juga. Kita belum bahas tentang terkait dengan apa? Biaya operasional ya. Demikian. Baik, juga pada pertemuan akan datang kita akan bahas tentang lahan-lahan yang ini ternyata para ulama membagi lahan ini menjadi dua, yaitu usriyah dengan kharajiyah. Nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang ya jenis-jenis lahan seperti ini ya. Insyaallah ta'ala pembahasan zakat ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah ta'ala. Baik, karena sudah terdengar dan sudah masuk memang waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita cukupkan saja kajian ini. Mohon maaf barangkali pertanyaan tidak bisa kita jawab pada pertemuan kali ini. Barangkali di waktu yang lain ya insyaallah. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri perjumpaan, kita seperti biasa memberikan motivasi untuk berdonasi pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Masjid Al-Muwahhidin dalam proses pembangunan ternyata alhamdulillah masjid tersebut sudah digunakan dan selalu dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu dan kajian-kajian ilmiah. Nah oleh karenanya bagi kita yang pengen dapat pahala sebuah rumah di surga, minimal pahalanya 700 kali lipatnya dan mengalir terus pahalanya, maka silakan ya bantu pembangunan Masjid Al-Muwahhidin dengan mentransfer sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita ke nomor rekening BSI, Bank Syariah Indonesia, di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.